Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nadia Iramayani. Saya dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Nomor NPM saya 25010312. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan rasa syukur dan hormat, penulis menyampaikan puji dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya. Penulis dapat menyelesaikan makalah pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Semoga makalah ini dapat menambah wawasan kita semua dan dapat memenuhi kriteria tugas yang diberikan serta dapat menjadi nilai tambah untuk penulis. Alasan memilih judul ini adalah karena Pancasila merupakan dasar nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia yang bersumber dari budaya, adat istiadat, serta sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, Pancasila berperan penting sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Di tengah perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, Pancasila menjadi pedoman agar masyarakat tetap berpegang pada nilai Pancasila moral dan etika bangsa. Oleh karena itu, Pancasila layak dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tak ada yang sempurna, begitu pula dengan penulisan makalah ini. Oleh sebab itu, penulis menerima kritik positif dari pendengar sebagai perbaikan bagi penulis di masa yang akan datang. Semoga makalah ini bermanfaat. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pancasila selain sebagai dasar negara, juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang mampu memberikan kekuatan hidup pada bangsa Indonesia, serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir dan batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila yang diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Pembelajaran Pancasila menjadi sangat penting karena mengingat Pancasila merupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa di dalam Pancasila mengandung jiwa yang luhur, nilai-nilai yang luhur, dan syarat dengan ajaran moralitas. Kadang, kalau nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila yang merupakan penjelmaan dari seluruh bangsa Indonesia tidak dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, tetapi diabaikan sehingga akibat itu nilai luhur tersebut dengan sendirinya akan hilang. Menyadari bahwa untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengalaman nilai luhur yang terkandung dalamnya. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia, penyelenggara negara, serta lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah, harus sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kelestariannya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merupakan masalah yang akan dibahas di antaranya. 1. Bagaimana hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 2. Bagaimana penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila. 3. Apa upaya-upaya dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, untuk mengetahui penjabaran tiap-tiap sila. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya-upaya dalam menjaga nilai Pancasila. Bab 2. Pembahasan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat adil dan makmur, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila, seperti halnya keluarga. Suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi dengan
mencari pemecahan masalahnya yang dihadapi, memiliki pedoman dan pegangan dalam membangun dirinya. Jadi, pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari atau kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah yang telah menimbulkan tekad pada suatu bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penjabaran nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya dasar ketuhanan, maka Indonesia mengakui dengan percaya bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Internasionalisme ataupun perikemanusiaan adalah kehidupan sesuatu bangsa negara yang merdeka dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Manusia mempunyai hak-hak yang sama. Oleh karena itu, tidaklah dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia yang lain, ataupun bangsa yang satu menguasai bangsa yang lain. Berhubung dengan hal itu, maka tidak membenarkan adanya penjajahan di atas bumi, karena hal ini demikian bertentangan dengan perikemanusiaan serta hak setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan mempunyai hak yang tidak dapat dirampas dan dihilangkan. Hak-hak itu harus dihormati oleh siapapun. Golongan manusia yang berkuasa tidaklah diperkenankan memaksa hendaknya yang bertentangan dengan hak seseorang. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dengan dasar kebangsaan nasionalisme yang dimaksud bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus menumpukan persatuan yang erat antara sesama warga tanpa membeda-bedakan suku atau golongan serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan pada suku bangsa. Terus, yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Hakikat dari musyawarah untuk mufakat dalam kemurnian adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal yang berdasarkan rakyat dengan jalan mengumpulkan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain daripada pikiran atau rasio yang sehat mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan pemerintah negara termaksud dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh semua wakil atau utusan yang mencerminkan penjelasan seluruh rakyat untuk mencapai keputusan bersama. Kebulatan pendapat yang ditikatkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari 10 anggota yang hadir. Terus, yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pidato 1 Juni 1945 bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di atas Indonesia merdeka. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat yang adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan dan pengkhianatan. Semua bahagia, cukup sandang dan pangan. Sila ini secara bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian keadilan mencakup pula pengertian adil dan makmur. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung beberapa pengertian. 1. Keadilan sosial. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Permasalahan yang ketiga, upaya dalam menjaga nilai-nilai luhur Pancasila.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat negara Indonesia atau nenek moyang kita, dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mampu menjaga nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut, maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh masyarakat Indonesia. Upaya tersebut yang lain, yang pertama, melalui dunia pendidikan. Dengan menambah mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua, lebih memasyarakatkan Pancasila. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Yang kelima, menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan sepenuhnya masalah dan makalah tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan rumusan pertemuan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila nilai diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia, maka tidak ada mustahil cita-cita negara Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945 yang dapat terwujud. Yang kedua, saran. Sehubung dengan pentingnya pengamalan butir-butir Pancasila, maka penulis menyarankan pada seluruh warga negara Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mulai dari diri sendiri dengan kesadaran dan keteladanannya yang mungkin akan dicontoh oleh orang lain dan menjadi budaya yang positif bagi bangsa Indonesia serta mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian presentasi saya hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.